Pemerintah Provinsi NTB memperluas area TPA Kebon Kongo karena tidak mampu menampung tumpukan sampah yang sudah over kapasitas. Lahan warga seluas 4,9 hektar di Desa Taman Ayu segera dibebaskan untuk perluasan TPA Kebon Kongo. Pasalnya TPA regional tersebut saat ini sudah over kapasitas. TPA yang berada di wilayah Lombok Barat itu awalnya memiliki luas 8 hektar, kemudian diperluas sekitar 3 hektar, saat ini mencapai 11 hektar. Dengan kondisi sampah yang sudah menumpuk, TPA itu direncanakan kembali diperluas dengan kebutuhan lahan 4,9 hektar dari lahan warga yang masuk rencana pembebasan. Bukan di kita, tapi provinsi ya pembebasannya. Kita nggak hanya berkepentingan kemarin terkait dengan tanah kita yang belum bersertifikat itu yang berbatasan dengan lokasi yang akan dibebaskan. Lokasi yang dibebaskan di mana posisinya? Lokasi yang dibebaskan berbatasan langsung dengan tanah TPA. Sementara itu biaya penanggulangan atau kompensasi dampak negatif bagi wilayah yang terdampak aktivitas pengelolaan sampah di kawasan itu mencapai ratusan juta. Dari Lombok Barat, Muzakir, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi selanjutnya, antisipasi jatuhnya korban jiwa saat terjadi bencana, TNI, Polri, dan pemerintah daerah NTB mengecek kesiapan seluruh peralatan dan sumber daya manusia karena Provinsi NTB rentan bencana banjir, tanah longsor, dan juga gempa bumi. Saat memasuki musim penghujan, TNI Polri dan pemerintah daerah melakukan pemeriksaan atau pengecekan peralatan dan sumber daya manusia yang akan dilibatkan dalam antisipasi bencana. Potensi bencana alam yang mungkin terjadi dan perlu mendapatkan antisipasi di NTB saat memasuki musim penghujan saat ini karena Provinsi NTB rentan bencana banjir, tanah longsor, dan gempa bumi. Potensi yang paling mungkin saat ini adalah yang pertama mungkin banjir apabila curah hujannya tinggi, dan yang kedua potensi tanah longsor. Yang kita ketahui bersama banyak di wilayah-wilayah kita bukit-bukit yang gundul akibat penggundulan hutan untuk bercocok tanam dengan jagung dan lain sebagainya. Kesiagaan tanggap bencana 2021 tingkat Provinsi NTB ini selanjutnya akan ditindaklanjuti oleh Kabupaten Kota se-Nusa Tenggara Barat. Dari Mataram, Hari Kasidi, iNews melaporkan. Rencana pemerintah daerah Lombok Tengah menjadikan kain songket sebagai seragam aparatur sipil negara disambut baik para perajin. Mereka mengingatkan pemerintah agar kain tenun yang digunakan adalah hasil produk UMKM Lombok Tengah. Rencana kain tenun dijadikan seragam aparatur sipil negara wilayah Lombok Tengah kini ditetapkan dalam peraturan Bupati. Seragam ASN tersebut nantinya digunakan pada hari Senin hingga Kamis. Sementara itu peraturan Bupati baru ini disambut baik oleh para pengrajin tenun, tentunya akan membantu mendongkrak perekonomian masyarakat, khususnya para pengrajin setelah lama lumpuh karena pandemi COVID-19. Bagus sekali untuk pergerakan ekonomi di Lombok Tengah, karena akan menggerakkan semua para pengrajin, para pengumpul dan pengusaha-pengusaha tenun yang ada di Lombok Tengah. Jika itu tenun songket itu dipakai untuk menjadi seragam SL. Para pengrajin berharap kain tenun yang dijadikan seragam nantinya murni produk lokal Lombok Tengah. Mes mungkin yang mungkin belum tahu perbobnya kan, bukan tenun ikat sebenarnya dipakai di sana, tapi kain tenun gedogan. Gedogan yang seperti apa? Yang gedogan alat kita, itu komunitas alat kita gedogan. Para pelaku usaha tenun dan pengrajin juga berharap pemerintah daerah Lombok Tengah lebih cermat memilih jenis kain yang digunakan. Dari Lombok Tengah, Emma Widiawati, iNews melaporkan. Beragam informasi penting lainnya akan kami sajikan untuk Anda sesaat lagi, tetaplah di iNews NTB.